Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MSD tentunya. Dan saya berharap teman-teman tidak akan bosan mendengar suara saya, karena saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman mengenai cara menghemat uang kita untuk membeli pakan puyuh petelur. Jadi ini sangat penting ya bagi para peternak, khususnya ya peternak unggas. Ini sangat penting karena pakan khususnya di puyuh ya, pakan puyuh petelur ini sangat mahal ya teman-teman. Jadi apapun akan dilakukan oleh para peternak untuk menghemat biaya pengeluaran atau pembelian pakan puyuh petelur ini. Jadi bagi teman-teman semuanya yang penasaran dengan video ini, tonton terus sampai habis, jangan di skip dan jangan beralih ke channel yang lain. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini terus bisa memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Baik teman-teman, kembali lagi ke topik awal pembahasan, yaitu cara menghemat pembelian pakan puyuh petelur ya. Jadi ini sangat penting ya teman-teman, ini sangat penting karena kalau misalkan harga telur puyuh itu murah, nah tahu-tahu harga pakan puyuh petelur naik, nah itu jadi masalah yang sangat serius bagi para peternak. Jadi apapun akan dilakukan oleh para peternak untuk menghemat pembelian pakan puyuh petelur ini. Jadi gini teman-teman, dulu waktu saya sebelum memulai usaha ini, saya juga minta saran kepada peternak-peternak yang ada di daerah saya yang sudah sudah berjalan bertahun-tahun dan sampai sukses. Saya meminta saran kepada beliau-beliau, ya istilahnya mencari ilmu ya sedikit-sedikit. Terus akhirnya saya memulai usaha ini sudah mempunyai ilmu walaupun sedikit ya teman-teman. Jadi saya minta saran dari mereka, baiknya puyuh petelur ini kapan waktu pembelian bibit, terus pemilihan bibit seperti apa, terus ya kayak itu tadi ya teman-teman, masalah pakan. Jadi saya dari awal itu memilih pakan yaitu pakan campuran teman-teman, karena itu sangat menghemat biaya pembelian pakan. Jadi kita membuat pakan campuran sendiri teman-teman. Biasanya kan ada ya peternak yang langsung membeli pakan jadi pakan puyuh petelur tanpa memberi campuran bekatul dan konsentrat. Jadi itu sangat kalau menurut saya itu ya berbeda ya harganya teman-teman. Soalnya ya itu tadi, kalau pakan puyuh petelur yang dari pabrik itu kalau naik turunnya harga itu kita tidak tahu seperti itu. Kalau misalkan naik turunnya harga telur itu kan paling tidak kita masih bisa memprediksi. Kalau harga naik turunnya harga pakan kita tidak tahu. Jadi untuk mengatasi ketika harga telur murah dan sewaktu-waktu harga pakan naik, ya itu tadi kita membuat pakan campuran seperti itu teman-teman. Itu akan menghemat biaya pengeluaran atau pembelian pakan puyuh petelur ini. Terus kalau misalkan membuat kalau pakai pakan campuran, apakah tidak berpengaruh kepada produksi burung puyuhnya? Ya kalau kalau dari awalnya pakai pakan campuran ya tidak akan berpengaruh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah memakai pakan jadi dari pabrik ya, jadi pakan puyuh petelur ya yang dari pabrik langsung,
terus tiba-tiba teman-teman berpindah ke pakan campurannya, itu yang akan berpengaruh pada produksi. Jadi burung puyuhnya itu produksinya itu menurun seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah memakai sudah memakai pakan jadi atau pakan puyuh petelur yang sudah dari pabrik, ya saran saya jangan beralih ke pakan campuran, soalnya itu akan berpengaruh pada produksi seperti itu teman-teman. Kecuali lagi kalau teman-teman berani dengan resiko tersebut, soalnya menurut pengalaman saya waktu pertama kali saya itu sudah pakai pakan campuran teman-teman, tapi saya awalnya itu pakai campuran begatulnya itu pakai separator, terus pernah lagi pakai campuran begatulnya itu pakai campuran begatul yang biasa, bukan separator lah. Nah itu sudah mempengaruhi produksinya burung puyuhnya itu teman-teman. Jadi ya kalau misalkan teman-teman awalnya dari pakai pakan petelur dari pabrik, terus berpindah pakai pakan campuran, nah ya itu ya juga jelas berpengaruh pada produksinya. Jadi ya saran saya jangan berpindah ke pakan campuran kalau sudah memakai pakan petelur yang sudah dari pabriknya, kecuali teman-teman berani menanggung resikonya. Kalau kalau sudah produksi itu sudah menurun, kita membuat stabil atau membuat kembali seperti semula itu sulit teman-teman. Soalnya gini, kalau misalkan hari ini produksinya 80%, terus kita mencoba ke pakan campuran 3 harinya produksi menurun. Nah itu untuk membuatnya kembali seperti semula untuk 80% itu kayak itu tidak bisa teman-teman. Ya bisa naik lagi produksinya bisa, cuma kayaknya kalau 80% nya lagi itu kayaknya sulit. Jadi ya itu resikonya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak berani dengan resikonya, ya saran saya itu tadi, jangan, kalau yang sudah awalnya sudah memakai pakan jadi dari pabrik, jangan memakai pakan campuran, jangan berpindah ke pakan campuran seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu cara menghemat pembelian pakan puyuh petelur. Mungkin barangkali teman-teman yang yang baru memulai usaha ini bisa memperhitungkannya, pakannya memakai pakan campuran atau memakai pakan petelur yang dari pabriknya seperti itu. Terus cara meraduknya kita akan bahas di video berikutnya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya kasih di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.